Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya materi perkuliahan kita, perkuliahan mekanika kekuatan material ya, mechanical strength of materials, dimana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas defleksi balok ya. Kemarin kita contoh kasusnya, misalnya ada balok yang ditumpu di sebelah kanan ya. Balok dengan memiliki material dengan elastisitas E, kemudian penampangnya I, panjangnya L. Nah, ini ya contoh kemarin. Kemudian di ujung kiri diberi gaya P. Nah, berapakah defleksi di ujung? Ya, jadi karena ditekan, dia akan melengkung, melendut. Ya, nah inilah yang disebut dengan defleksi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas metode integrasi, ya, dimana kita sudah ketahui bahwa Y sama dengan P L pangkat 3 per per 3 EI. Ya. Nah, sekarang kita perkenalkan metode baru, namanya metode luas momen. Jadi metode luas diagram momen ya. Metode luas momen, luas diagram momen. Nah, itu momen area metode. Nah, gimana? Gini, pada kuliah statika struktur semester lalu kalian sudah mempelajari, sudah diajarkan membuat diagram momen apabila sebuah kasus pembebanan seperti ini, yaitu dengan cara dipotong. Ingat ya, dipotong sejauh X. Ini ada P, maka persamaan momen di sini adalah sama dengan kita buat persamaan keseimbangannya, sigma momen pada X sama dengan 0, positifnya di sini, mx tambah px sama dengan 0, sehingga mx sama dengan min p kali x. Artinya apa? Pada x sama dengan 0, momennya adalah min p kali 0, 0. Pada X sama dengan L, maka momennya adalah min P L. Katakan di sini. Nah, ini adalah diagram momen min P L. Ini adalah 0. Nah, itu. Oke.
Sekarang apa yang dimaksud dengan metode luas momen? Metode luas momen mengatakan bahwa gini ya, persamaan dasarnya dulu, ingat waktu persamaan integrasi, d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan, ya kan? Nah, kalau kita integralkan dy per dx adalah integral m ya. Nah, integral sepanjang dari 0 sampai L ini adalah dy per dx sama dengan theta ya. Kan sudut dy per dx kan ini. Sudut kemiringan adalah integral diagram apa? Kalau di dalam ilmu kalkulus kita belajar integral dari persamaan suatu persamaan adalah luas area yang dibentuk oleh kurva. Ya. Integral suatu persamaan kurva dari batas 1 ke batas 2 itu adalah luas area antara kurva dan sumbu X. Jadi ini adalah luas diagram momen. Atau kita simbolkan theta sama dengan simbolnya adalah A aja ya, simbolnya adalah luas. Adalah A antara ini A, ini ujung A, ini ujung B. Luas dari A sampai B per EI. Itu definisi 1. Kemudian kita lanjutkan. Kalau untuk ini baru theta ya, dy per dx. Kita maunya y. Maka y sama dengan integral sekali lagi. Integral sekali lagi adalah y sama dengan integral sekali lagi adalah luas ini A per EI dikali X bar. X bar itu adalah jarak dari titik A ke pusat sentroidnya, pusat massa, pusat luas. Anda sudah belajar pusat luas ya. Pusat luas itu beberapa contoh coba. Kalau dia persegi panjang, maka pusat luasnya ada di tengah. Kalau dia segitiga, maka pusat luasnya ada di 2/3 di sini, 1/3 di sini, 1/3 di sini, 2/3 di sini. Ya, ini bentuk-bentuk bangunan istimewa ini harus dihafal. Ya, bahwa titik tengah atau titik keseimbangannya ada di sini yang disebut dengan pusat center gravity. Ya, pusat keseimbangannya ada di sini. 2/3 dari ujung yang lancip, 1/3 dari ujung yang siku. 2/3 dari ujung yang sudut yang lancip, 1/3 terhadap yang siku.
Itu perlu diingat. Kalau lingkaran mudah, lingkaran pasti di tengah pusat keseimbangannya. Dan beberapa bentuk geometri yang lain Anda bisa cari di buku teks yang sudah kita bagikan. Itu ya. Nah, jadi coba apa ini artinya? X bar yang diukur dari B. Kenapa X bar diukur dari B? Karena kita ingin mengetahui defleksi A. Kenapa X bar A? Karena kita ingin mengetahui defleksi di titik A. Jadi diukurnya dari defleksi yang ingin kita ketahui. Berapa XA? Adalah 2L per 3. 2L per 3 dari ujung yang lancip. Kesininya sepertiga. Jadi kalau kita selesaikan, Y sama dengan luas. Ini diagram ini luasnya berapa? Luas segitiga rumusnya apa? Ini kali setengah L ya. Ini kan L. Tinggi kali setengah alas. Atau alas kali setengah tinggi sama aja. Alas kali tinggi bagi 2 ya. Jadi PL kali L per 2. PL ya. Negatifnya kita abaikan aja. Karena negatif artinya arahnya ke bawah ya. Kita abaikan aja. Y sama dengan PL kali L per 2 bagi EI per 2 EI kali X bar dari A 2L per 3 sehingga Y sama dengan P L pangkat 3 per 3 EI. Tuh kan. Alangkah mudahnya ya. Alangkah mudahnya. Kunci yang paling utama di sini adalah coba Anda pelajari lagi cara membuat diagram momen. Kalau Anda sudah mahir membuat diagram momen, kasus pembebanan seperti apapun nggak masalah. Ya, karena metodenya adalah ini. Tahap 1 adalah dy kuadrat per dy kuadrat rumusnya ini. Turunan pertama dy per dx adalah luas. Karena integral ini adalah luas. Ngitung luas. Ya, gampang hitung luas, ini adalah luasnya segitiga. Tahapan ketiga adalah mencari defleksi luas kali X bar. X bar diukur dari posisi defleksi yang ingin kita ketahui terhadap centroid gravity, center gravity-nya, terhadap pusat masanya. Itu ya. Oke. Kita lanjutkan contoh soal yang mirip tapi dibalik ya. Nah, sekarang tumpuannya di kiri. Tadi kan tumpuannya di kanan, sekarang tumpuannya di kiri. Ya, materialnya tetap dengan elastisitas E dan inersia penampang I. Panjang L. Panjang L ini adalah ujung A, ini adalah ujung B. Nah, berapakah defleksi di ujung P, di ujung B? Sama aja. Y sama dengan P L pangkat 3 per 3 EI. Karena diagram momennya juga sama dengan yang tadi. Ya, kita buat dulu DBB-nya. Kalau ini P, ini pasti P supaya seimbang atas bawah. Kemudian dia kan masih mutar, harus diseimbangkan dengan begini. M harus seimbang dengan P kali L.
M sama dengan P kali L. Sehingga kalau kita potong, maka ini P, ini P, ini PL, ya. Ini adalah MX. Nah, kita buat persamaan keseimbangan sigma MX sama dengan 0, ya, positifnya ke sini. Nah, MX tambah PL kurang P kali X sama dengan 0, sehingga MX sama dengan PX kurang PL. Nah, artinya apa? Kalau kita plot momennya dari ujung A ke ujung B, pada ujung A X-nya 0. Jadi MX sama dengan P kali 0 kurang PL. Jadi min PL. Nah, min PL. Pada ujung B X-nya sama dengan L. Jadi MX sama dengan PL kurang PL. Jadi 0. Sehingga, nah, kebalikan yang tadi sama. Ya. Dengan cara yang sama, theta di ujung, ya, theta itu adalah kemiringan garis singgung, ya. Jadi kalau ditekan begini, dia akan melengkung begini, ya, dia akan melengkung begini. Nah, theta itu adalah kemiringan garis singgung ini. Ini adalah theta, ya. Theta sama dengan luas. Berapa luasnya? Sama dengan luas dari A sampai B bagi EI. Sama dengan PL kali L per 2. Jadi PL kuadrat per 2 EI. Sama dengan yang tadi. Sedangkan Y sama dengan ini A dari luas dari A sampai B per EI kali X bar dihitung dari B. Kenapa dihitung dari B? Karena kita ingin mengetahui defleksi di titik B. Nah, berapa di sini? Jadi ini berapa tadi? Sama dengan PL kuadrat per 2 EI kali XB. Senturingnya di sini. Sama dengan tadi. Jadi 2L per 3 kali 2L per 3 sama dengan PL pangkat 3 per 3 EI, ya. Sederhana. Kita lanjutkan, ya, satu contoh soal lagi, yaitu balok ditumpu sederhana. Ya. Balok memiliki elastisitas E dan inersia penampang I. Panjangnya L, ya, L per 2, L per 2. Nah, berapa defleksi di tengah? Kita akan menghitung, dia meledut begini, ya, meledut begini. Nah, kita akan menghitung berapa Y pada titik tengah, Y, A, B, C. Jadi Y, C. Berapa YC?
Ya, Anda harus bisa membuat diagram momen sendiri. Karena sudah saya anggap Anda ngerti. Anda juga sudah belajar di waktu kuliah semester lalu, statika struktur. Ya. Bahwa diagram momennya adalah kalau ini titik A, ujung A, ini ujung B, maka ini adalah PL per 4 ya. Coba buktikan ya. Nah, ini penyelesaiannya adalah begini ya. Nah, yang kita tahu adalah garis singgung di titik A atau garis singgung di titik B. Itu sama saja. Anggaplah garis singgung di titik A adalah theta A. Ya. Berapa theta A? Theta A sama dengan luas theta A kalau kita bandingkan terhadap garis singgung di titik C, yaitu theta A dibandingkan dengan C adalah luas ini kan, sama dengan PL per 4 dikali setengah dari ini. Tingginya PL per 4 dikali setengah dari ini adalah, ini semuanya L per 2 dibagi 2 lagi jadi L per 4 dikali L per 4 bagi EI sama dengan PL kuadrat per 16 EI. Itu. Nah, sekarang gini, yang bisa kita ingin mengetahui YC, sedangkan YC kita nggak bisa tahu. Kita tahunya adalah defleksi titik B terhadap garis singgung ya, YB terhadap garis singgung A ya. YB sama dengan defleksi titik B terhadap garis singgung A adalah rumus yang tadi, luas diagram antara A dan B yaitu PL pangkat 4 per L per 2 PL per 4 dikali L per 2 EI bagi EI ya, semuanya bagi EI kali X bar B, karena kita ngitung defleksi B adalah jarak dari titik B ke sentroidnya, center gravity-nya, yaitu L per 2 kan, L per 2. Jadi PL kuadrat per 8 EI kali L per 2 sama dengan PL pangkat 3 per 16 EI. Ini adalah YBA. Nah, kita bisa memakai sifat geometri bangunan
bangunan segitiga. Kalau ini di tengah, ini L, kalau L per 2. Nah, kalau sini YB per 2, berarti di sini adalah kalau di sini YB per A, berarti di sini adalah setengah dari ini adalah YB per 2, YB A per 2, setengahnya. Ya. Ini 3/4-nya, ini setengahnya, ini seperempatnya. Jadi sesuai dengan proporsional segitiga. Nah, dari sini bisa kita rumus bahwa YC, ya, bahwa YC sama dengan YBA per 2 ini tetap dikurang YC per A, dikurang YC per A. Nah, YC per A ini maksudnya apa? Yaitu defleksi titik C terhadap garis singgung A. Kalau YB per A adalah defleksi B terhadap garis singgung A, YC per A adalah defleksi C terhadap A. Nah, sama dengan YBA per 2 adalah PL pangkat 3. Ini dibagi 2 lagi berarti per 32 ya. Sama dengan PL pangkat 3 sama dengan PL pangkat 3 per 32 EI dikurang YC per A. Nah, sekarang YC per A. Sekarang kita cari YC per A ya. YC per A itu definisinya adalah luas diagram antara C dan antara A dan C dikali X bar dihitung dari C sama dengan luasnya A, dari A sampai C luasnya kan ini PL pangkat 3 PL pangkat 4 kali L per 4 ya, jadi ini PL kuadrat per 16 EI kali ya ini kan ini luas, ini kan luas ya, dikali X bar dari C adalah 2/3 dari sini. Ini kan L per 2 ya. Jadi sepertiga, maaf. Jadi sepertiga dari L per 2 ya. X barnya ini adalah sepertiga dari L per 2 X bar C. Jadi sama dengan PL pangkat 3 per 16 kali 2 32 kali 3 96 EI. Sehingga YC sama dengan ini kurang ini ya, paham kan? Ini kurang ini, sehingga kita pindah ke sini ya. YC sama dengan PL pangkat 3 per 32 EI dikurang PL pangkat 3 per 96 EI. Ini disamakan kali 3. Jadi 3 kurang 1 2 sama dengan 2. Jadi sama dengan 2 dibagi. Nah, sama dengan begini, PL pangkat 3 per 48 EI.
IC sama dengan PL pangkat 3 per 48 EI. Coba kalian pelajari lagi. Kalau ada yang ragu, pelajari di buku teks, ada contohnya. Di buku, cari di buku Pitel boleh, Andre Pitel boleh, buku Habeler boleh, di buku Gere boleh, ya. Jadi ada 3 contoh soal. Yang pertama tadi tumpuan cantilever, tumpuan kiri, cantilever, tumpuan kanan, kemudian tumpuan sederhana. Anda harus kuasai ketiga-tiga contoh soal ini. Dipelajari lagi detail. Ada yang kurang paham, silakan ditanya, boleh melalui forum Siakadu, ya di forum Siakadu aja akan saya jawab. Itu ya, sip.